Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, sungguh-sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Banyak yang mau datang untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Amin. Yang diurapi sama Tuhan Yesus sendiri, amin. Amin. Bapak Ibu hari ini datang hatinya penuh sukacita enggak? Puji Tuhan. Yuk saya undang untuk bangkit berdiri supaya enggak lama-lama, supaya nanti. Wah ini luar biasanya Romos TV ini nanti ya. Bapak Ibu nanti jangan ke susu-susu pulangnya ya. Siapa tahu berkatnya nanti lebih dan lebih lagi loh Bapak Ibu, amin. Oke terima kasih. Bapak Ibu saya mau tanya, anak Allah siapa namanya Bapak Ibu? Oh puji Tuhan, yuk tos kanan kiri katakan anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Wajah-wajah yang penuh sukacita ya, kita berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh goyang kanan kiri Bapak Ibu. Suaranya mana? Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi Bapak Ibu suaranya. Anak Allah. Yuk siapa? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Sekali lagi yuk katakan. Anak Allah. Serukan Bapak Ibu. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan yuk. Sebab Dia hidup, Ada apa Bapak Ibu? ada hari Amin. esok. Sebab Dia hidup, Kita tidak apa? ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yang mau menjadi saksinya Kristus. Sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dengan iman kita katakan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu mau tetap menyerukan nama Yesus ya. Ya Tuhan yang begitu maha kuasa, amin. Amin. Ya Tuhan yang begitu besar. Tepuk tangannya mana buat Tuhan Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia
tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi yuk. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Bapak Ibu kita bagi dua ya. Yang sini serukan dulu ya yuk. Serukan nama Yesus dengan lebih dan lebih tinggi lagi ya Bapak Ibu. Yang sebelah kiri dulu. Suaranya mana? Kan namanya, Yesus Tuhan Raja. Amin. Sebelah kanan. Yuk suaranya jangan kalah Bapak Ibu. Namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi Bapak Ibu. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama katakan. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi. Yesus nama di atas segala nama. Sorak-sorak kembali bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Wow, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih CCRV sudah bantu suaranya kita tadi. Bapak Ibu, sebentar lagi kita mau memberikan persembahan kasih yang terbaik. Soalnya nanti sesudah after firman, Romo Steve langsung masuk di dalam doa ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Aku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
Puji Tuhan, kita percaya ya bahwa setiap daripada korban syukur yang kita persembahkan, kita boleh persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau persiapkan hati, kita sungguh-sungguh mau mempersiapkan seluruh keberadaan kita. Kita awali di dalam tanda kemenangan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapa, puji syukur dan terima kasih atas perkenanan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Terkhususnya Bapa, untuk persekutuan Bunda Kudus kami yang tercinta ini. Terima kasih Bapa, Kau masih menanamkan kerinduan di dalam hati setiap daripada kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, untuk kami boleh bertumbuh bersama-sama Bapa. Terima kasih Bapa, Kau izinkan kami untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih melalui pengurapan daripada Roh Kudus-Mu sendiri Bapa, Kau bawa setiap daripada kami untuk kami boleh mempersembahkan korban syukur kami, untuk kami boleh persembahkan sebagai kemuliaan-Mu. Bapak, Engkau tahu apapun keadaan kami saat ini, tapi saat ini kami telah berada di tempat ini Bapa. Ambil alih hati kami Bapa, ambil alih seluruh pikiran kami, bawa kami ke depan untuk sungguh-sungguh fokus di dalam hadirat-Mu, di dalam kekudusan-Mu. Kami mempersembahkan setiap pergumulan, permasalahan, sakit penyakit kami, karena kami percaya di saat kami boleh menerima segala sesuatunya dengan ungkapan syukur kami Bapa, kasih-Mu akan turun melingkupi setiap daripada kami. Bawa hati kami Bapa saat ini untuk hati yang selalu memuji, hati yang penuh dengan rasa syukur. Izinkan kami untuk kami boleh mengatakan segala pujian syukur hormat bagi-Mu Bapa di tempat yang begitu maha tinggi. Kau sungguh-sungguh Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Kau Tuhan yang memulihkan kami, Kau Tuhan yang sungguh-sungguh menyembuhkan kami. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ini iman kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk boleh tetap menyatakan bahwa segala pujian hanya bagi-Mu. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus.
kami, izinkan kami untuk boleh tetap bergantung kepada kasih. Benar Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau satu-satunya Tuhan yang selalu memberkati kami. Tuhan memberkati, Sungguh Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? terimalah segala hormat kemuliaan dari setiap daripada kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Terima sembah kami. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi kami mau nyatakan Tuhan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? segala hormat kemuliaan, Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. ku sembah. Ku sembah Yesus seumur hidup. Hanya Kau yang kami sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian hormat bagimu. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau Allahku yang hidup, Kau Allahku yang ajaib. Kau selalu jaga kami Tuhan, Kau selalu tolong kami, Kau sembuhkan kami, Kau pulihkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu sungguh sempurna. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Mari Bapak Ibu kita ungkapkan rasa syukur kita secara serempak. Terima kasih Tuhan untuk cintamu kepada kami. Kau pulihkan kami Tuhan, Kau sembuhkan kami, bahkan Kau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk cintamu, untuk kebaikanmu, untuk setiap daripada anugerahmu. Satu hal Tuhan, kami hidup karena anugerahmu semata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh-sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, terima kasih. Kau masih izinkan setiap daripada kami untuk kami boleh tetap bersyukur. Apapun keadaan kami Tuhan, bahkan walaupun gunung itu tidak berpindah Tuhan, tapi iman kami akan Engkau selalu dan selalu tetap, karena kami mempunyai Engkau Allah yang begitu setia. Izinkan setiap daripada kami Tuhan, untuk kami boleh menyatakan sebagai saksi-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang Kau urapi. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Benar Tuhan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Benar Tuhan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh, amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau nyatakan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan. Meskipun rasa sesak tetap ada Tuhan, rasa sesak di dada. Ajar kami untuk boleh mengatakan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mata ku tak melihat, kamu katakan
pegang. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sungguh iman yang kami pegang Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang Ya, sekali lagi kami mau katakan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk urapan-Mu kepada kami, untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk saat indah Kau izinkan kami untuk lebih mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau persembahkan hamba-Mu yang terkasih Romo Steve di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang mengambil alih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang mengambil alih saat ini. Sehingga di saat Romo Steve boleh membawakan firman, sungguh Tuhan, sabda-Mu yang boleh kami terima, sungguh-sungguh hanya berasal daripada-Mu saja. Boleh menjadi sumber berkat, sumber kekuatan dan keselamatan kami.
Tuhan, ini waktu-Mu untuk setiap daripada kami. Lembutkan hati setiap daripada kami Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh belajar menjadi murid-murid-Mu yang taat. Ini waktu-Mu Tuhan, ambil alih kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan Romo. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat Paskah. Haleluya. Ya. Kok ini banyak banget ya yang datang ya? Jangan karena Tuhan, harusnya karena Tuhan, jangan karena saya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana kabarnya, sehat-sehat? Ya, kalau saya lihat di antara Anda semua ini, kok kelihatannya 99% para wanita. Benar? Benar. Para pria di mana lokasinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya mungkin. Biasanya nggak ada. Oh biasanya nggak ada para pria? Waduh. Oke, baik saudara-saudari. Ya para pria, para bapak itu ya kita tenang-tenang ya. Kita jangan banyak ya, berbuat sesuatu karena para ibu bisa lebih heboh daripada kita. Ya. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini satu tema yang mau saya bagikan untuk kita bersama. Ya, temanya itu adalah diurapi untuk menjadi saksinya. Diurapi menjadi saksinya. Anda sudah merayakan Paskah semua kan? Sudah. Apakah Anda sudah merasa diurapi? Loh kok enggak jawab? Ragu? Anda sudah merasa menjadi orang diurapi? Kok enggak kompak ya? Ada yang iya, ada yang enggak. Siapa yang merasa iya? Wah. Siapa yang merasa tidak? Enggak ada. Terus sisanya apa Bapak Ibu? Masih bingung? Ya. Malu-malu. Bapak Ibu, bagaimana ciri orang yang diurapi? Coba, dari sisi sini, saya mau tanya dulu yuk. Sukacita, happy, apa lagi? Damai, hah? Bersyukur. Oke, dari sini, tenang. Lalu, nggak cepat marah. Oke. Wajahnya glowing. Bisa berbahasa roh. Waduh. Terus, kan saya baru bertanya ya, terus apa lagi ciri orang yang diurapi apa sih? Sukacita. Menjadi saksi, di sini apa di sini? Damai. Terus, penuh kasih, ada lagi? Apa? Bisa mengampuni. Ada lagi? Percaya. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda semua setelah Anda merayakan Paskah kemarin, minggu kemarin, sampai hari ini, Anda sudah melakukan itu semua? Kok nggak ada yang jawab? Apakah Anda sudah bahagia? Sudah bahagia? Walaupun utang banyak? Walaupun masalah banyak, bahagia? Bahagia? Wah, Anda luar biasa ya. Ya. Apakah Anda selalu damai hidup Anda? Yakin? Walaupun orang ngomongin Anda? Saudara-saudari, kerap kali di dalam hidup ini kita ngomongnya gampang, ya kan? Benar gak? Ya, misalnya tadi ada dikatakan apa ya? Sabar tadi ya, kalau nggak salah ada yang bilang sabar ya. Anda sabar nggak? Siapa? Anda sabar nggak? Nah. Ada yang mengatakan tadi mudah mengampuni. Anda mudah mengampuni orang?
Tidak. Terus Anda ngapain di sini? Yuk pulang yuk. Pulang. Saudara-saudari, orang yang diurapi harusnya tidak hanya berhenti pada perayaan Paskah. Ini kan kita kan mau melanjutkan, masih dalam nuansa Paskah kebangkitan. Harusnya ketika kita merayakan Paskah, kita sudah bersama-sama mengalami kebangkitan, harusnya kita menjadi orang yang diurapi. Percuma Anda merayakan Paskah, hidup Anda sekarang balik lagi ke masa yang lalu, benar gak? Nah, kalau gitu ngapain Anda merayakan Paskah kemarin? 2 jam ke gereja, benar gak? Sebelum 4 jam, wah kasihan banget Bu. 5 jam, Ibu buka pintu gereja, nongkrong. Emang gereja tempat nongkrong Bu? Oke. Ya, saudara-saudari. Nah, maka sekarang saya mau tanya, bagaimana sih ciri orang diurapi itu? Apakah setelah kita merayakan Paskah, kita semua itu menjadi orang-orang yang sudah diurapi atau belum? Percuma kalau kita merayakan Paskah lalu kemudian kita mengatakan, oke, saya mau menjadi saksi kebangkitan Yesus semuanya, haleluya. Tapi hidup kita nggak pernah diurapi. Yang maunya sabar, nggak sabar. Yang maunya damai, nggak damai. Tiba-tiba saya mau damai nih dalam hati. Ketemu di rumah tangga, perang, ketemu suami yang begitu lagi, bener nggak? Wah iya betul. Jujur banget ya kelihatannya. Ketemu yang susah diampuni orang-orang di gereja, wah ketemu dia lagi, mukanya dia lagi, bener gak? Nah, nyebelin, bener kan? Ya. Maka sekarang mari kita belajar, bagaimana sih orang itu harus menjadi saksi, diurapi itu bagaimana? Supaya Anda pulang dari tempat ini, Anda semua menjadi orang yang diurapi, amin? Walaupun besok Anda mengulangi lagi, nggak sabar lagi, marah-marah lagi, itu urusan belakangan lah, Paling tidak kita itu mau menjadi orang-orang yang diurapi. Itu niat kita, ya kan? Ya, kalau Anda nggak mau jadi orang diurapi, ya Anda boleh keluar, silahkan, Tapi niat kita bersama-sama di sini kita menjadi orang yang baru, amin. Supaya Paskah yang Anda rayakan tidak sia-sia. Paskah Yesus Kristus yang bangkit untuk Anda itu tidak juga mati secara sia-sia Tuhan Yesus. Ya, Paskah yang Anda rayakan tiap tahun bukan hanya sekedar Paskah rutin, kegiatan rutin tiap tahun, bukan. Tetapi harusnya mengubah hidup kita. Ya, maka kenapa kalau orang-orang Katolik merayakan Paskah itu kan menjadi puncak iman kita kan di Paskah, kematian Yesus. Itu puncak iman orang Katolik itu di kematian Yesus. Nah, kenapa di situ orang harusnya ada perubahan hidup? Dia harus diurapi menjadi manusia baru. Karena disitulah ada sesuatu yang baru yang harus dihidupi. Nah, maka mari kita lihat saudara-saudari. Padahal kita tahu saudara-saudari, ya. Gak jalan? Oh ya udah. Nah saudara-saudari, zaman saat ini, Anda tahu ya, kondisi di kehidupan kita itu banyak yang stres, benar nggak? Coba saya tanya Anda, ini Anda ada muka-muka stres semua kelihatan ini. Ada yang stres di sini? Hah? Oh, kalau dibilang nggak ada yang stres nggak? Coba tunjuk tangan yang stres. Boleh jujur sama Tuhan, siapa yang lagi stres saat ini? Ya, oh iya, nggak apa-apa, ya. Ada yang stres mungkin menghadapin pekerjaan, ada yang stres ngadepin suami, ada yang stres ngadepin anak, ada yang stres ngadepin hidup keluarga, macam-macam. Ya, banyak stres yang kita miliki. Ya, saya juga stres sama itu ya, stres dengan pekerjaan. Ya, karena kan saya bekerja setiap hari, saya bekerja di KWI, di dana pensiun, stres bagaimana mikirin muterin uang, ya, muterin uang, menginvestasikan uang, itu stresnya bukan main loh saya. Bagaimana menghasilkan uang yang banyak, bagaimana saya muterin uang-uang pensiun, saya kan bekerja di dana pensiun, seluruh Indonesia, uang-uang seluruh para pekerja, para pastor, para suster seluruh Indonesia, lembaga-lembaga rumah sakit, lembaga sekolah, itu kan uang pensiun masuk ke saya semua.
Nah, bagaimana saya harus muterin uang itu, dan ketika sudah diputerin kan harus bayar ketika orang pensiun. Nah itu, ketika guru pensiun, ketika pastor pensiun, pastor-pastor Surabaya, guru-guru macam-macam, ada yang kalau di Surabaya adalah Saris, ada Gabriel, ada mana lagi tuh, Ursulin ya, segala macam. Banyak gitu ya, bagaimana memikirkan itu. Itu stres loh Bapak Ibu, apalagi kita tahu kan kondisi investasi di zaman sekarang kan tidak mudah, naik turun. Dan itu menjadi tantangan tersendiri, stresnya bukan main. Apalagi kalau kemarin kita lihat lagi masa-masa turun semua, saham turun, segala macam turun, waduh itu deg-degan lah pokoknya. Stres. Lalu kemudian itu kondisinya, Anda juga pasti mengalami itu. Ketika di keluarga Anda bisa mengalami stres. Anak susah diatur, benar? Suami susah dibilangin, benar? Wow, benar. Benar. Para bapak, istri-istri gimana? Baik, oh baik. Baik gitu. Bapak istrinya di sebelah ya? Oh iya. Saya yakin dia nggak berani ngomong nggak baik. Benar nggak Pak? Jadi ya, oke ya. Banyak stres, tingkat stres di hidup kita. Tanpa sadar Bapak Ibu, kita semua masuk dalam kondisi stres. Tanpa sadar loh. Di rumah dengan misalnya Anda yang sudah punya anak yang sudah menikah, lalu Anda harus berhadapan sama menantu Anda. Benar nggak? Nah, stres nggak ngurusin menantu? Ya, menantu lebih stres ngurusin Anda. Kayak saya tahu aja ya. Ya, seringkali tingkat stres setiap orang beda-beda dan kondisinya beda-beda, gitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat gambar kedua di sebelah kanan bawah, kanan bawah, gitu ya. Kondisi saat ini kadang-kala ada yang merasa powerful, merasa kuat, merasa bisa segala-galanya. Merasa tanpa Tuhan saya bisa. Coba siapa di antara Anda yang saat ini bangun pagi yang berdoa? Bangun pagi, jujur. Bangun pagi berdoa ya. Tunjuk tangannya tinggi, bangun pagi berdoa. Oke. Yang gak berdoa jangan ngaku-ngaku berdoa. Ke gereja ya. Oke, tapi kadang-kala ada orang-orang, ya ada orang juga yang lupa. Apa yang pertama kali Anda lakukan bangun pagi? Apa? Hah? Tuhannya ada di HP ya? Hebat. Orang zaman sekarang itu pasti begitu ya. Pasti buka HP pertama kali. Ya itu, karena merasa saya bangun, saya bisa buka mata, terus kemudian yang saya cari HP, bukan Tuhan yang saya cari. Ya, harusnya kita bersyukur dulu, Tuhan terima kasih saya boleh hidup, boleh buka mata hari ini. Udah, mungkin 1 kalimat, 2 kalimat cukup untuk mengucap syukur. Tapi seringkali kita merasa bahwa kita itu orang yang powerful, hebat, tanpa Tuhan kita bisa. Anda di pelayanan, Anda di keluarga, Anda menjadi orang tua yang sukses, Anda menjadi orang tua yang bahagia, anak-anak Anda sukses semua, itu karena siapa? Yakin? Sekarang bilang Tuhan. Seringkali kita mengatakan bahwa, wah ini kan anak saya nih, ini karena saya yang didik dia nih, seperti ini nih. Jadi begini nih, kehebatan kadangkala kita merasa bahwa kita itu bisa segala-galanya dan kita bisa menguasai semuanya. Dan akhirnya kita menjadi one man show di hidup kita. Keluarga kita juga sama, Anda membangun keluarga Bapak Ibu, membangun keluarga, Anda itu mungkin bisa merasa bahwa oh ini keluarga bisa saya jalanin kok. Suami, saya bisa menjalankan sebagai kepala keluarga, saya istri bisa menjalankan sebagai ibu rumah tangga, semua bisa saya jalanin. Padahal kalau tanpa Tuhan Anda tidak bisa. Harusnya Anda sadar bahwa itu semua Tuhan yang menggerakkan Anda. Kan kita nggak pernah ada yang dilatih kan menjadi suami yang baik bagaimana? Benar? Para suami? Suami, halo. Para suami, kita tidak pernah bisa dilatih juga menjadi istri yang baik kan? Tidak, tapi Tuhan yang memampukan kita buat itu. Tuhan yang memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menjadi istri yang baik, ibu yang baik,
Suami yang baik, yang sabar, yang selalu sabar kalau istrinya cerewet, ya. Yang selalu menerima kalau istrinya kepo. Ya. Istri juga sama, yang selalu sabar ketika suaminya itu mungkin cuek dan lain-lain sebagainya gitu ya. Artinya Tuhan itu, saya cuma mau mengatakan gini Bapak Ibu, Tuhan itu yang memampukan Anda semua, yang menggerakkan Anda berjalan di dalam hidup berkeluarga. Bukan kita alat doang. Nah, kondisi zaman sekarang tuh kadang-kadang seperti itu. Ya, sehingga banyak stres, banyak merasa saya bisa sendiri, tanpa bantuan Tuhan saya bisa jalanin pekerjaan, saya bisa sukses, anak-anak saya sukses, keluarga sukses dan sebagainya. Dan akhirnya kita stres, muncullah stresan semua. Nah, maka kita diajak untuk bagaimana melihat apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sudah merayakan Paskah, Tuhan mau apa dalam hidup kita? Bagaimana kita menjadi orang diurapi sebenarnya untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Ya, mari kita lihat bimbingan Tuhan itu seperti apa sih dalam hidup ini. Maka saya mengajak, mari kita berhenti sejenak. Kita renungkan perjalanan Anda masing-masing lah. Hidup kita, apakah hidup kita itu adalah memang benar-benar saya selalu bersyukur kembali sama Tuhan dan lain-lain sebagainya. Setiap perjalanan apapun juga. Ya, mungkin kita yang jarang berdoa, jarang ke gereja, jarang bersyukur. Kalau tadi saya ngobrol sama Bu Ervina, biasanya yang datang di pertemuan begini cuma 100. Ya, ini ada 1000 orang ya. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Ya, ya. Artinya apa? Mari kita datang mencari Tuhan. Yang dicari adalah Tuhan. Ya, bukan karena saya datang hari ini, tapi karena Tuhan. Saya mau datang karena saya mau menimba firman Tuhan. Saya mau mendengarkan Tuhan bicara apa sama saya. Saya mau bersyukur sama Tuhan. Harusnya di situ poinnya. Ya. Nah, maka mari kita lihat saudara-saudari, dalam hidup ini, kalau kita punya begitu banyak situasi hidup kita, seringkali mari kita lihat, kadangkala ada berbagai macam hidup kita yang mencapai kebuntuan dalam hidup. Pernah nggak Anda punya pengalaman masalah dalam hidup, tapi buntu, nggak tahu harus bagaimana? Pernah? Pernah. Saya nggak tahu nih anak saya kok susah banget ya. Saya udah buntu bagaimana harus mendidik anak saya, bagaimana harus ngasih tahu anak saya, susah banget. Udah mencapai kebuntuan. Pekerjaan sama, ketika bekerja lalu kemudian mentok. Aduh mau ngapain lagi ya dalam hidup saya. Saya udah nggak tahu lagi bagaimana. Keluarga saya juga bagaimana. Misalnya suami saya, istri saya juga saya nggak ngerti lagi ngasih tahu dia bahwa udahlah pokoknya. Ya, udah ngasih tahu bagaimana caranya udah nggak ngerti deh. Nggak bisa berubah. Udah buntu Bapak Ibu. Seringkali banyak hidup kita itu seperti itu. Mengalami kebuntuan-kebuntuan dalam hidup. Maka pilihannya apa sih sebenarnya? Pilihannya mari kita tetap berakar pada firman Tuhan. Jangan pernah meninggalkan firman Tuhan. Saudara-saudari, kalau Anda selalu ikut misa pagi di gereja, bacaan-bacaan misa pagi itu bukannya sekedar disusun begitu saja. Tapi kadangkala bacaan misa pagi itu bisa tiba-tiba menjawab apa yang sedang kita alami. Benar gak? Benar. Walaupun khotbah romonya mungkin gak jelas, ya. Walaupun khotbah romonya mungkin ngalor ngidul, walaupun khotbah romonya mungkin cuma sebentar karena misa pagi kan cuma 5 menit paling khotbahnya. Ya, tetapi firman Tuhan tidak pernah membiarkan kita diam di dalam situasi kita masing-masing. Dia pasti menjawab kita, apapun itu. Mungkin entah dengan satu kalimat, entah dengan satu kata yang menjawab persoalan kita, kadang-kala tuh terjawab loh. Percaya nggak percaya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau saat itu nggak terjawab, ya sudah, mungkin saya belum mengalami itu. Tapi Tuhan pasti pernah tahu situasi hidup kita masing-masing, maka selalu berakar di dalam firman Tuhan, di dalam hidup kita. Ya. Lalu kemudian, nah, ketika kita berakar dalam firman Tuhan, kita membiarkan diri kita itu diurapi, dituntun dalam wilayahnya Tuhan. Saudara-saudari, banyak orang tidak mau dituntun dalam masuk wilayahnya Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia bisa segala-galanya, dia mampu, dan dia mengatakan bahwa ngapain sih saya berdoa kepada Tuhan,
Ngapain saya ikut persekutuan doa? Ngapain saya ikut puji-pujian? Ngapain saya nyanyi? Ngapain saya dengerin firman Tuhan? Buat apa? Padahal ketika kita berdoa, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, baca kitab suci, kita itu sebenarnya tanpa sadar Bapak Ibu, kalau dalam dunia para malaikat, ya itu kita lagi dituntun oleh malaikat masuk ke dalam wilayahnya Tuhan. Dan Tuhan, kita masuk dalam wilayah Tuhan, ada semacam ruang bersama dengan Tuhan, dan Tuhan itu mengurapi kita. Tuhan membimbing kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan mendoakan kita. Ketika kita membuka hati kita. Maka banyak orang mengatakan, Romo saya kok doa nggak ini ya, nggak bisa konsen ya. Pernah ada doa nggak konsen? Susah berdoa. Kayaknya nggak masuk dalam doa. Kayaknya seakan-akan bahwa ketika kita berdoa itu kok begitu aja ya, monoton, bosen. Apalagi kalau Anda ke gereja itu ya, Anda merasa bahwa khotbahnya monoton, musiknya begitu-begitu aja, lagunya lagu puji syukur ya. Kok kayaknya bosen ya liturgi gereja Katolik ya. Tapi Bapak Ibu, ketika kita masuk di situ, kita bukan mencari yang seperti itu, tapi justru kita mencari Tuhan. Ya, ketika kita mencari Tuhan, segala kebuntuan, segala masalah-masalah itu pasti bisa terselesaikan ketika kita menuntun hidup kita di dalam Tuhan sendiri. Ya. Nah, maka saudara-saudari, saya mengajak kita tetap berjalanlah, walking in faith. Berjalan di dalam iman. Punya kekuatan iman. Ketika Anda dalam kondisi apapun, ketika Anda mentok dalam hidup Anda, apapun itu persoalan Anda, itu tetap berjalan dalam iman. Saya mau sharing sedikit. Tadi saya mengatakan saya bekerja di dana pensiun. Dana pensiun yang saya pegang saat ini itu dalam kondisi sedang mungkin membutuhkan banyak dana lah setidak-tidaknya. Ya, banyak bukan defisit tetapi banyak gap yang dihasilkan karena hasil investasinya tidak sesuai. Harusnya saya mencapai hasil investasi setahun itu harusnya yang ditetapkan oleh para uskup. Kan saya laporan ke para uskup semua ya. Mereka menetapkan kepada saya harus tahun itu mendapat 9% investasi setahun. Enggak mencapai. Saya cuma 5%, saya cuma 4%, stres bukan main. Ya. Saya buntu bagaimana caranya nih dalam hidup ini supaya saya bisa menaikkan investasi itu. 2 tahun lalu berusaha naikin itu ya, lumayan itu ya, sudah hampir mencapai targetnya. Terus akhir tahun lalu lumayan, akhirnya bisa melebihi ya. Dengan berbagai macam, dengan keyakinan iman. Padahal saya tidak punya background keuangan. Saya tidak pernah punya background investasi. Saya nggak pernah punya background bagaimana cara mengelola uang. Tetapi berdasarkan berjalan dengan iman, ketika saya mengalami kebuntuan, mentok, Tuhan saya nggak tahu harus bagaimana kondisi ini, disitulah Tuhan bicara. Maka saudara-saudari, kalau Anda punya masalah apapun juga, ketika Anda mentok dalam hidup Anda, persoalan Anda apapun juga, tetap bilang Tuhan saya tidak tahu harus bagaimana Tuhan, tolong saya. Iman yang membantu kita pada akhirnya berjalan. Ya, karena bisa Anda bayangkan Bapak Ibu kalau hasil pengembangan uang itu yang saya kembangkan itu selalu di bawah, saya dikejar-kejar se-Indonesia, Anda bisa bayangkan. Ya, dikejar-kejar seluruh orang se-Indonesia, pensiunan. Orang yang saya tangani itu se-Indonesia itu 30.000 orang. Ya, jadi saya bisa dikejar oleh mereka, saya bisa ditangkap gitu ya. Wah, saya bisa pokoknya macam-macam lah gitu ya. Maka bagaimana berusaha menjaga kepercayaan. Nah itu saya mengatakan Tuhan saya tidak tahu harus bagaimana, mentok Tuhan. Saya nggak punya kemampuan di situ, saya bukan orang ahli di situ. Tapi Engkau menugaskan saya di situ Tuhan. Ya, saya kan nggak bisa milih. Bapak Kardinal milih saya di situ, taruh di situ, ya udah saya ikutin Bapak Kardinal. Ya udah. Tapi saya nggak punya kemampuan, saya cuma walking in faith, berjalan dengan iman. Ya udah percaya, ya udah Tuhan pasti akan bantu saya dan akhirnya bisa, pelan-pelan bisa. Saya bukan mengatakan sudah berhasil tidak, tapi pelan-pelan bisa berjalan waktu demi waktu, setiap hari gitu ya, memantau segala macam, ya itulah akhirnya bisa pelan-pelan gitu ya. Nah itu yang pertama, ketika kita mengalami kebuntuan dalam hidup, mari kita tetap berjalan dalam iman dalam hidup kita. Itu orang yang diurapi.
Orang yang diurapi adalah orang yang dalam keadaan apapun juga ketika mentok dalam hidup apapun itu tetap punya iman. Itu orang diurapi. Tidak pernah menyerah, tidak pernah mengatakan, percuma saya ke gereja, percuma saya berdoa, percuma saya mendengarkan firman Tuhan, masalahnya begitu aja, udahlah mendingan saya gak berdoa. Gak punya iman. Mendingan saya malas ke gereja lagi, gak punya iman. Justru dalam keadaan apapun Bapak Ibu saya ajak Anda semua, mentok apapun juga, kebuntuan apapun juga tetap punya iman. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Berakar di dalam Tuhan, firman Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu pernah mengalami lelah, bingung, cemas, khawatir dalam hidup? Pernah? Sering? Sering. Masalah apa biasanya? Masalah apa biasanya? Masa depan. Tentang masa depan. Ada lagi? Lelah, bingung, anak-anak, terus keuangan, apalagi suami, lelah sama suami ya. Untung saya nggak punya istri ya. Nggak punya istri itu enak ya, nggak dilelahin sama istri ya. Para suami, Bapak, istri-istri ternyata lelah sama kita. Tapi Anda tanyalah para suami mungkin lebih lelah sama kita. Saudara-saudari, ketika kondisi kita lelah dalam hidup, banyak kelelahan dalam hidup. Anda pikir menjadi imam tidak lelah? Lelah. Romo-romo paroki Anda lelah loh. Ya, banyak pelayanan itu ya. Banyak yang sakit jantung, banyak yang stroke, ya. Lelah loh mereka pelayanan 24 jam, Romo paroki apalagi. Saya masih enak, saya kan tidak di paroki. Saya bekerja di lembaga, bekerja cuma dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu saya libur. Bisa santai di rumah. Ya, pelayanan kalau ke gereja misa, kalau ada yang minta aja di misa di gereja mana saya datang gitu ya. Tapi Romo paroki Anda bekerja dari Senin sampai Senin lagi. Dan 24 jam loh, ada perminyakan, malam-malam dia mesti bangun. Ya. Justru lelah, misa lingkungan malam gitu ya, walaupun siang bisa tidur mereka, enak sih. Ya. Tapi lelah, semua lelah. Kondisinya lelah, masing-masing tugas itu pasti lelah. Ya, para imam lelah juga. Nah kita juga sama, kita kadang-kadang lelah loh. Dalam keluarga, Anda di rumah tangga, lelah enggak? Lelah. Tidak. Dalam hidup lelah kan? Lelah? Jadi Anda mau selesai aja hidupnya? Kadang-kala banyak orang begitu. Saudara-saudari, kita tahu banyak berita di Indonesia, banyak berita nih ya, di media sosial, anak-anak remaja menyelesaikan hidupnya, ya kan? Ya membunuh diri lah, gantung diri lah dan sebagainya. Saya pernah menghadapi sebuah keluarga, ibu, anak, suami udah nggak ada, jadi cuma tinggal ibu, anaknya yang masih SMP dan SD, dia. Yang SMP dia bunuh diri, anak itu gantung diri karena stres, dibully sama teman-temannya. Stres menghadapi situasi itu di rumahnya, di atas, tuh anak pergi ke atas, lagi sepi rumahnya, terus kemudian di tempat jemuran itu, dia gantung diri di situ. Stres, ibunya stres, adiknya juga stres sama. Ya, itu karena udah lelah, udah cemas, udah stres segala macam. Nah, kita juga mungkin punya pengalaman itu. Jadi ibu-ibu nanti jangan ke itu ya, jangan ke jemuran ya. Jangan pergi ke ruang jemur, jangan ya. Laundry aja ya, udah laundry aja biar aman. Ya, ketika lelah bingung apa yang harus kita lakukan, saudara-saudari masuklah dalam keheningan. Ya, banyak orang ketika lelah bingung malah cari pelarian. Udah lelah bingung cari pelariannya ke yang happy, yang ajuk gitu ya. Seperti itu gitu ya. Tapi masuklah dalam keheningan bersama dengan Tuhan. Ya. Jangan mengambil keputusan yang di luar akal sebenarnya.
Ketika kita lelah, ketika kita bingung, ketika cemas, khawatir dalam hidup, khawatir tentang masalah-masalah kita, khawatir anak kita bagaimana, khawatir suami kita, khawatir keluarga kita, dan lain-lain, masuklah dalam keheningan. Biarkan Tuhan bicara dan libatkan Tuhan dalam bicara itu. Saudara-saudari, kalau Anda merasa susah berdoa, Anda duduklah saja, diam, tenang, gak usah ngomong apapun. Kalau Anda gak tahu harus berdoa apa nih, gak usah ngomong apapun, biarkan Tuhan yang ngomong. Seringkali kalau kita berdoa, kita kan yang ngomong kan? Tuhan saya mau ini, Tuhan saya begini, semua diucapkan, semua dikeluarkan dari unek-unek kita. Habis itu selesai, amin Tuhan, dah selesai, doanya selesai. Gak pernah membiarkan Tuhan itu bicara dalam hidup kita. Tidak pernah membiarkan Tuhan itu dilibatkan dalam hidup kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, harusnya kita kan dua pihak ya. Kalau Anda di keluarga sama kan, Anda di keluarga Bapak Ibu, Anda hidup sama suami, sama istri, sama anak, harusnya kan juga komunikasi dua arah. Jangan kita mau komunikasi mulu, lalu kita nggak mau dengerin orang. Kan nggak enak juga. Ya, maka Tuhan juga sama. Jangan sampai kita ngomong terus-menerus, tapi kita nggak pernah membiarkan Tuhan itu bicara dalam hidup kita. Tuhan mau apa sih? Tuhan saya lelah, Tuhan saya jenuh. Udah duduk aja diam, biarin Tuhan mau bicara apa sama kita. Itu yang terjadi. Ya. Maka ada kalimat kan tadi, datanglah kepadaku semua yang letih lesu beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di Matius 11, 28-29. Ya, datang aja sama Tuhan ketika lelah, letih, lesu. Nggak usah ngapa-ngapain, duduk aja. Biarkan Tuhan yang bicara. Dan itulah, maka, nah ini, ketika kita menjadi orang yang diurapi, harusnya kita itu selalu punya harapan. Ketika kita lelah, ketika kita bingung, ketika kita mungkin lagi punya begitu banyak masalah, ada harapan ketika kita berdiam bersama dengan Tuhan, diam di dalam muka Tuhan, diam di depan Tuhan, kita punya harapan, oke, masalah saya akan selesai. Kelelahan saya akan beres. Ya. Waiting in hope. Ya. Lalu ada lagi kondisi, banyak orang berada di persimpangan hidup, mudah digoda oleh iblis di dalam diri sendiri. Saudara-saudari, banyak orang itu digoda. Anda hidup berkeluarga, godaannya banyak nggak? Banyak gak? Ada aja godaannya kan? Ya, ada aja godaannya macam-macam. Rumput tetangga lebih? Emang hijau warnanya. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, kita diajak sebenarnya nih melepas ego-ego kita sebenarnya. Kalau kita kalau kita berada di persimpangan hidup kita, kadang-kala kita bingung, ini mana jalan yang harus kita pilih. Tuhan, saya kok bingung ya Tuhan, ada pilihan A, pilihan B. Misalnya, kita harus bagaimana? Contoh. Anda sebagai orang tua, Anda pengen anak-anak Anda, itu pasti kuliah atau kedepannya sesuai dengan harapan Anda, benar? Benar. Tapi kadang-kala anak-anak kita zaman sekarang gak begitu loh. Anak-anak kita zaman sekarang pengennya sesuai dengan maunya dia, benar gak? Iya, itu yang susah loh. Gimana memaksakan saya mau begini, tapi anak-anak kita gak mau begini. Ya. Anda tahu, Anda pernah dengar kan bahwa di Jakarta ada sebuah keluarga yang anaknya duanya dikirim ke Amerika, dua-duanya. Harapan orang tua begitu, tapi pulang-pulang dari Amerika jadi pastor dua-duanya. Iya. Orang tuanya berharap dia jadi pengusaha meneruskan bisnis keluarganya, tapi pulang dari Amerika, dua-duanya jadi pastor. Haleluya. Banyak hal yang seringkali apa yang kita mau di persimpangan jalan nih, aduh kita maunya begini nih, tapi kok anak kita maunya begini ya, kok keluarga kita jadi begini ya, bagaimana? Mari kita lepaskan ego kita. Banyak orang punya ego. Anda pasti semua punya ego, saya juga punya ego. Tapi bagaimana kita melepaskan ego kita dan kita benar-benar, kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Kita lepaskan ego kita.
Ketika kita melepaskan ego kita, tinggal di dalam cinta Tuhan, kita membuka hati kita, ya sudah, kalau anak saya lebih bahagia memilih di situ, ya sudah. Ada dokter, keluarga dokter yang pingin anaknya itu jadi dokter, ya biasa ya, kalau dokter itu kan pengennya anak jadi dokter ya. Tapi ternyata dia jadi musisi, dia gak mau jadi dokter lagi. Dia melihat, udah gak mau jadi dokter, saya pengen jadi musisi karena saya suka musik dan sebagainya. Maka orang tuanya harus berani melepas ego, gak gampang loh itu Bapak Ibu. Di persimpangan seperti itu, kondisi-kondisi seperti itu, apapun juga dalam hidup kita, kadang-kadang apa yang harus kita lakukan? Ya kita mudah digoda nih, pokoknya saya gak mau, pokoknya kamu harus begini, berantem jadinya. Itu kan ego, maka harus berani melepas ego itu, tinggal dalam urapan Tuhan. Orang yang diurapi oleh Tuhan adalah orang yang tidak memaksakan egonya, tetapi dia tinggal di dalam cinta. Ya udah, Tuhan mau mencintai kita, Tuhan cinta anak saya, Tuhan cinta keluarga saya, ya udah, Tuhan akan bimbing dia. Living in love. Hiduplah, tinggallah di dalam cinta Tuhan, bukan cinta diri, ego diri sendiri. Ya. Nah, saudara-saudari terkasih, maka pertanyaannya adalah, kalau kita mau diurapi menjadi saksi Tuhan, Anda sudah mengalami Paskah menjadi diurapi, bagaimana sih harusnya kita? Tadi kan kita sudah melihat ya kondisi-kondisi hidup kita masing-masing, bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita diurapi? Orang yang diurapi itu orang yang seperti apa sih? Nah, saya melihat, nah ini kan, ini kesimpulan dari yang tadi saya katakan ya. Walking in faith, masuk dalam wilayahnya Tuhan, kita masuk dalam wilayah Tuhan, berjalan tetap dalam iman, walaupun kita punya kebuntuan, punya mentok dalam hidup, apapun juga persoalan, berjalan di dalam Tuhan, dalam iman. Kedua, tetap percaya, ada harapan, ada hope dalam hidup kita. Harapan baik, hidup yang baik, maka membiarkanlah Tuhan bicara. Jangan kita mulu yang bicara, biarkan Tuhan bicara, Tuhan mau apa, ada harapan baru pasti, ada sesuatu yang baru. Dan ketiga adalah living in love, melepaskan ego, tinggal dalam urapan Tuhan. Jangan kita penuh dengan ego hidup kita. Nah, itulah menjadi pribadi yang diurapi menjadi saksinya. Bagaimana caranya seperti itu? Nah, pertanyaannya itu. Kita bagaimana mau berjalan dalam iman, walking in faith, bagaimana kita mau waiting in hope, dan living in love. Bagaimana kita mau berjalan di tiga hal itu? Mari kita lihat. Saya mengambil kutipan ini. Ya. Lukas 13, 5-9. Lukas 13, 5-9. Ya. Saya bacakan ya, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang punya pohon ara tumbuh di kebun anggur. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuhan biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, maka tebanglah dia. Saudara-saudari, bagaimana ciri orang yang diurapi? Kenapa saya ambil bacaan ini? Menarik bacaan ini. Ya. Orang yang diurapi selalu memberi kesempatan kedua. Tuhan itu selalu memberi kesempatan buat kita, benar kan? Ketika kita berdosa, Anda melakukan kesalahan, apakah Tuhan menghukum Anda? Ketika Anda mungkin tidak setia sama Tuhan, Anda mungkin menyeleweng dari Tuhan, Anda mempertanyakan Tuhan, Anda nggak percaya bahkan sama Tuhan, apakah Tuhan itu selalu menghukum Anda? Tidak. Ya. Maka bacaan ini menarik buat saya, gitu ya, bahwa ini adalah caranya bagaimana orang itu diurapi, gitu ya, menjadi pribadi Tuhan. Bacaan ini berisi teguran Yesus untuk bertobat agar tidak binasa. Ya. Lalu kemudian ini menekankan bahwa hidup adalah anugerah, kesempatan terbatas dari Tuhan untuk bertobat, berbuah, dan tidak hidup sia-sia sebelum kesabaran Allah berakhir dan penghakiman tiba. Ya.
Ini poinnya. Tuhan memberikan waktu, kesempatan melakukan perubahan sehingga dapat menjadi pribadi yang diurapi menjadi saksinya. Kesempatan melakukan perubahan. Orang yang diurapi adalah orang yang selalu mau berubah, Bapak Ibu. Anda kalau nggak mau berubah dalam hidup Anda, berarti Anda bukan orang yang diurapi. Ciri orang diurapi adalah dia mau berubah. Tadi misalnya, dari yang suka marah menjadi lebih sabar. Dari yang nggak mau mengampuni, sekarang juga suka mengampuni. Dari yang nggak emosi dan sebagainya, sekarang lebih damai. Itu kan berubah. Dan itu dijaga. Itu. Jadi ada perubahan hidup. Nah, maka di pohon ara ini, kisah pohon ara ingin mengatakan kepada kita sebenarnya Tuhan saja memberikan kesempatan. Kan si pemilik kebun anggur bilang, tebang aja itu pohon ara, ngapain 3 tahun gak berbuah? Buat apa? Gak guna. Sama dengan kita. Ditunjukin bahwa 3 tahun kalau kita gak berubah, percuma kita. Anda kalau sudah mengalami Paskah gak berubah, percuma Anda merayakan Paskah. Tapi Tuhan tidak begitu, berikan waktu lagi. Maka kita pun juga sama Bapak Ibu. Anda semua diminta, mari kita buka hati kita supaya kita berubah. Supaya kita memperbaiki diri apapun kejelekan kita. Anda kemarin sebelum Paskah pasti sudah ngaku dosa. Aku dosa enggak? Aku dosa. Sudah aku dosa, sekarang berdosa lagi enggak? Nah, iya. Kemarin sudah aku dosa, pasti yang paling banyak diakui dosanya adalah saya suka marah. Saya enggak sabar. Iya apa enggak? Sekarang suka marah lagi? Enggak sabar? Ya, itu bahaya ya. Berkuranglah, oke. Nah Bapak Ibu, maka bacaan ini sebenarnya mau mengatakan bahwa ketika kita mau menjadi pribadi yang diurapi, menjadi saksinya Tuhan, mari kita berubah. Jangan kita bertahan dalam manusia yang lama kita, tapi kita berubah menjadi manusia baru. Yesus Tuhan memberikan waktu dan kesempatan melakukan perubahan. Seperti pohon ara itu. Ya. Yang kedua, saya mengambil dari Efesus 4, 2-6. Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam satu panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara-saudari, menjadi pribadi yang diurapi ini yang kedua. Bagaimana caranya? Kalau tadi yang pertama adalah mari kita selalu berubah dalam hidup ini. Yang kedua adalah ini. Bacaan ini ingin menasihati kita semua dari Efesus untuk rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu dalam kasih. Itu bacaannya begitu. Kalau kita mau menjadi pribadi yang diurapi, mari kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang lemah lembut, yang saling bantu dalam kasih. Bukan saling bantu punya niat tertentu, punya motivasi tertentu. Saya mau bantu kamu, lalu kemudian saya bisa dapat apa ya? Itu kan motivasi-motivasi yang tidak baik. Paulus dari Efesus ini, Santo Paulus mengajar secara konkret apa yang harus dilakukan mencapai perubahan yang nyata. Kalau tadi kita diajak berubah dalam hidup kita, berubahnya dalam wujud apa? Ya ini, mari kita menjadi pribadi yang bukan sombong tapi rendah hati, bukan yang keras tapi lembut, bukan yang suka marah-marah tapi sabar, ya seperti itu. Kalimat terakhir menarik buat saya. Kita dipanggil untuk hidup bukan hanya dengan orang lain, tapi juga untuk orang lain. Bapak Ibu, Anda hidup semua di keluarga bukan hanya dengan suami, dengan istri. Bukan hanya dengan anak, dengan orang tua, dengan menantu, dengan besan, macam-macam dengan keluarga, tidak. Tetapi saya hidup untuk orang lain. Saya hidup untuk orang lain. Kalau saya hidup buat orang lain, maka apa yang bisa saya berikan buat orang lain? Ya di sini dikatakan, sehingga kita akan mampu mengenal diri mereka berjalan di samping kita sebagai seorang saudara dan kita mendukung satu sama lain. Jadi dengan suami, dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, kita berjalan untuk hidup untuk dia, bukan dengan dia. Beda ya Bapak Ibu ya, antara saya hidup dengan dia. Kalau saya hidup dengan dia, ya udah dia mau ngapain, saya mau ngapain terserah kan. Yang penting kita hidup bareng.
Itu begitu. Tapi kalau saya hidup untuk dia, maka apa yang bisa saya lakukan buat dia? Supaya dia bahagia. Supaya dia merasa hidup bersama saya juga merasakan sukacita. Itu yang harusnya dibangun. Bukan hanya sekedar hidup dengan dia saja. Maka di Efesus 4:2-6 mau mengajari bahwa kita harusnya hidupnya untuk orang lain seperti apa, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu di dalam kasih. Itu. Nah, Yesus mengurapi manusia supaya diutus menjadi saksi kebangkitannya. Tuhan memberikan waktu, kesempatan, ini yang pertama tadi, untuk melakukan perubahan dan pertobatan, dan kita hidup juga bukan dengan orang lain, tapi juga untuk orang lain. Dengan hidup rendah hati, lemah lembut, sabar, mendukung satu sama lain. Ya. Tapi nyatanya kan kita nggak begitu. Nyatanya susah kan? Kita mau bertobat susah kan? Susah. Berdosa lagi kan? Berdosa, kita masih manusia. Kita mau hidup untuk orang lain juga susah kan? Berhadapan dengan karakter orang lain yang seperti itu, cara suami kita, cara istri kita, anak-anak kita yang begitu, cara ngomongnya, cara sikapnya, susah loh kadang-kala. Enggak gampang loh menghadapi mereka pribadi-pribadi itu. Tapi Yesus tidak pernah menghakimi kita. Yesus selalu membuka mata dan hati kita untuk diurapi, supaya kita siap terus-menerus selalu mengurapi kita. Yesus selalu mengurapi hati kita, harus selalu mengurapi diri kita masing-masing. Cuman masalahnya kita yang seringkali tidak mau diurapi sama dia. Sudah diurapi, sudah diberikan berkat, tapi kita yang seringkali menolak dia dalam hidup ini. Nah, maka Yesus itu sebenarnya sanggup memulihkan, dan Yesus itu mau mengurapi kita semua. Dan hari ini Tuhan itu datang kepada Anda semua untuk memberi kesempatan buat Anda, seperti pohon ara tadi. Tuhan memberi kesempatan buat Anda, dan Tuhan mau mengurapi Anda satu persatu. Supaya Anda penuh urapan dari Tuhan, dan Anda itu menjadi pribadi yang apa? Yang lemah lembut, yang sabar, yang suka membantu orang lain dengan penuh kasih, yang hidup untuk orang lain di dalam hidup ini. Maka saudara-saudari, hari ini saya mengajak kita semua, kalau kita merenungkan satu tema, diurapi menjadi saksinya. Tadi saya tanya di awal, apa ciri orang diurapi? Ciri orang diurapi adalah, pertama adalah selalu mengalami pertobatan, berubah, mau berubah. Banyak orang yang merasa dirinya senior ya, merasa bahwa sudah meninggalkan dunia hitam, yang rambutnya sudah putih-putih ya, merasa nggak mau berubah. merasa, tapi di sini saya percaya enggak, amin. Ya, jangan pernah merasa bahwa diri kita itu, saya udah baik kok, saya nggak mau berubah, cara hidup udah seperti ini, begini aja. Jangan begitu. Setiap orang pasti punya kekurangan. Setiap orang sampai kita mati nanti pasti harus berubah. Pasti ada hal yang harus mau kita rubah dari dalam diri kita. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai pribadi, sebagai orang tua. Mungkin saya ada kelemahan, itu yang harus saya rubah. Maka Tuhan itu memberikan urapannya supaya kita dirubah, dibaharui setiap saat. Dan yang kedua adalah Tuhan mau kita hidup untuk orang lain dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar hidup dengan orang lain, tapi hidup untuk orang lain. Dengan cara apa? Mari kita berbuat rendah hati, kita punya sikap yang lemah lembut, kita punya sikap membantu dalam kasih, benar-benar kita menjadi pribadi yang baik. Itulah orang yang diurapi, ciri orang diurapi, ya hidup untuk orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, siang hari ini semoga dengan renungan ini, dengan apa yang saya sampaikan, semoga kita semua dibaharui semua, diurapi oleh Tuhan. Dan kita pulang dari tempat ini semua menjadi manusia baru, tidak suka marah lagi, amin. Lalu kemudian suka mengampuni, amin. Sabar, amin, amin. Ya, menerima semua orang semua dengan baik, gitu ya. Nah, maka mari kita mohon rahmat Tuhan. Saya akan berdoa untuk Anda semua. Kita mohon supaya Tuhan itu memberkati Anda. Kita mohon supaya Tuhan yang datang memberi kesempatan kepada pohon ara tadi, Tuhan juga memberkati Anda,
selalu memberikan kesempatan buat Anda, mendoakan Anda satu persatu, dan Tuhan akan memulihkan apapun juga. Ketika Anda merasa pengen diurapi oleh Tuhan, berdoalah dalam hati. Bapak Ibu, saya mengajak Anda semua, nanti kalau kita berdoa, katakanlah dalam hati, Tuhan, saya mau diurapi. Tolong urapi saya Tuhan. Saya rindu Engkau urapi. Saya mau berubah dalam hidup ini. Saya mau hidup untuk orang lain. Karena kita hidup kan tidak sendiri di dunia. Kita hidup sama keluarga kita, minimal sama keluarga kita. Kita hidup sama orang lain, untuk orang lain. Mintalah sama Tuhan dalam hati untuk itu. Ya, percaya Tuhan akan memberikan. Pohon ara saja diberikan kesempatan. Sudah 3 tahun gak berbuah. Kita pun juga diberikan kesempatan selalu sama Tuhan. Tuhan akan mengurapi kita apapun yang kita perlukan. Ya, Anda yang sakit-sakit misalnya, ya mohonkanlah, bilang sama Tuhan dalam hati. Konsentrasilah, fokuslah sama Tuhan. Tuhan, saya tolong urapi saya Tuhan, sembuhkan saya mau diperbaharui. Apapun juga sakit-sakit Anda pada kesempatan ini. Ya. Maka saya minta mari kita semua hening, boleh dipadamkan lampunya, mungkin dikurangin. Kita hening dulu sejenak di hadapan Tuhan. Saya ajak Anda merasakan kasih Tuhan. Saya ajak Anda semua untuk berdiam bersama dengan Tuhan. Kita percaya Yesus hari ini akan memberikan urapannya untuk kita masing-masing. Yesus akan memberikan kasih-Nya supaya kita menjadi pribadi yang diurapi kembali. Diberikan kesempatan untuk mengalami perubahan, untuk hidup untuk orang lain bersama-sama dengan kita. Pejamkan mata Anda. Rasakan kasih Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus hari ini datang. Hadirkan Yesus di ruangan ini. Hadirkan Yesus di dalam hati Anda masing-masing. Bukalah hati Anda. Masuklah ke dalam wilayahnya. Biarkan Yesus yang mengurapi kita dan Dia berbicara dengan kita. Tinggallah di dalam urapan Tuhan. Tinggallah dalam kasih Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang hari ini mendatangi Anda, masuk dan membiarkan kita juga masuk ke dalam wilayah Tuhan. Bayangkan di dalam pikiran kita sedang masuk ke sebuah ruangan kosong, tapi begitu indah. Bayangkan di situ ada Yesus di hadapan kita, sedang menunggu kita. Bayangkan dengan pikiran kita, tidak ada siapapun kecuali kita seorang diri. Yesus ingin dan Yesus menunggu kita di tempat itu. Yesus menunggu kita datang. Yesus menunggu kita untuk menjumpai Dia dan mendekatinya. Yesus menunggu kita untuk berlutut di hadapannya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi kita merasakan saat indah di dalam ruangan bersama dengan Tuhan. Bayangkan kita bersama Yesus. Saat ini kita berhadapan dengan Dia. Kita lihat wajah Dia, muka ketemu muka. Sampaikan kepada Yesus apa yang mau supaya Yesus urapi. Tuhan, bawa hati kami, diri kami erat di dalam pelukan-Mu Tuhan. Peluk kami Tuhan untuk menikmati kasih-Mu Tuhan. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat ini kami merasakan hadirat-Mu Tuhan dekat dengan kami. Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan, saat ini adalah saat indah Tuhan. Kami merasakan kami di satu ruangan bersama-Mu Tuhan. Hanya kami sendiri, muka demi muka kami ketemu Engkau Tuhan. Saat ini kami merasakan Engkau begitu dekat dengan kami. Engkau mau hadir bersama dengan kami. Dan kami memandang wajah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, peluk kami. Lihat kami yang punya begitu banyak masalah. Yang punya begitu banyak kesakitan. Yang memiliki begitu banyak beban di dalam hidup kami masing-masing. Peluk kami Tuhan. Lepaskanlah, ringankanlah beban kami. Biarkanlah di dalam pelukan-Mu kami bisa menikmati kasih-Mu yang begitu besar. Cinta-Mu kepada kami yang begitu indah. Karena kami yakin Engkau adalah Allah yang selalu mau mendengarkan dan berbicara kepada kami. Saat ini Tuhan, semoga saat ini menjadi saat yang begitu indah. Tuhan, saat ini adalah saat kami berhadapan wajah dengan Kau Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Saat ini Tuhan, saat yang begitu mulia Tuhan. Bawa kami Tuhan di dalam kasih-Mu Tuhan. Erat dalam pelukan-Mu, Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakanlah Tuhan yang mengurapi Anda. Tuhan yang dekat dengan kita.
Tuhan yang begitu kudus. Penuhiku, Tuhan kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu kami rasakan Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan, saat ini kami merasakan kasih-Mu yang begitu indah Tuhan. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus, yang kami nikmati, yang kami rasakan, Roh-Mu hadir di sini Tuhan. Roh-Mu yang selalu mengasihi kami. Roh Kudus, Engkau hadir saat ini di tempat kami duduk ini, di tempat di mana kami mengharapkan kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, alirkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, bukalah hati kita. Ketika kita sudah bersama dengan Yesus, buka hati kita, biarkan Dia mengurapi kita. Biar Dia menjamah kita satu persatu, memenuhi kita dengan kuasa Allah-Nya, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa. Tuhan, jiwa kami haus Tuhan. Pada saat ini tempat kami berdiri Tuhan, haus akan urapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau selalu hadir di dalam hidup kami, mengurapi kami satu persatu. Saudara-saudari, katakan di dalam hati kita masing-masing, Tuhan urapi kami Tuhan. Bahkan Anda yang sakit, Anda yang merasa sakit di bagian tertentu, peganglah sakit itu pada bagian tubuh Anda. Biarkan Tuhan mengalirkan Roh Kudus-Nya dan mengurapi Anda.
urapannya menyembuhkannya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin Tuhan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah orang, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan alirkanlah Roh Kudus Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus mengurapi kami satu persatu, memberkati kami, menyembuhkan kami, mengangkat semua sakit penyakit kami Tuhan. Membiarkan kami mengalami perubahan dalam hidup, menjadi saksi-Mu. Sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin Tuhan. Mengalirlah di tempat ini. Di hidupku Tuhan, di hidupku mengalirlah, mengalirlah kuasa. Rasakanlah aliran urapan Tuhan di dalam diri kita, di tempat kita berdiri. Rasakanlah tangan Tuhan yang memberkati kita. Tangan Tuhan yang menaruh, meletakkan tangannya di kepala kita satu persatu. Pulihkan kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin Tuhan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah orang, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin Tuhan. Mengalirlah di tempat. Alirkanlah kuasa-Mu Tuhan. Rasakan aliran Yesus, mengalirkan kuasanya. Oh Roh Kudus, pulihkan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Sembuhkan kami Tuhan. Sembuh apapun sakit penyakit kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin Tuhan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah, mengalirlah oh Roh
Tuhan kami Tuhan. Sambutkanku mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus, si hidupku. Berdoalah bersama Roh Tuhan. Biarkan Roh Tuhan yang mengurapi kita. Biarkan Roh Tuhan yang memberikan urapan baru ke dalam hati kita masing-masing. Rasakanlah tangan Tuhan di atas kepala kita masing-masing yang mengurapi dan mendoakan kita. Allah yang penuh kasih, Allah Roh Kudus, urapi kami Tuhan satu persatu di tempat ini. Di tempat di mana kami berdiri Tuhan, dengan iman kami ingin berjalan walking in faith bersama Engkau. Dalam keadaan apapun hidup kami tetap waiting in hope, percaya akan harapan yang baik dari Engkau. Dan kami ingin living in love, hidup tinggal bersama dengan cinta-Mu sendiri Tuhan. Ajarilah kami Tuhan supaya kami selalu bisa hidup penuh dengan perubahan-perubahan, diurapi menjadi saksi-Mu Tuhan di zaman ini, di dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami bisa hidup bukan dengan orang lain tapi untuk orang lain. Tuhan, urapi kami satu persatu Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Biarkan para malaikat-Mu turun dari surga untuk memberkati kami. Datanglah Roh Kudus di tengah-tengah kami, urapi kami satu persatu Tuhan dengan kuasa-Mu yang begitu besar. Karena kami yakin urapan-Mu menjadikan kami manusia baru, menjadikan kami saksi-saksi kasih dan cinta-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan seluruh persoalan, seluruh beban-beban kami, bahkan seluruh sakit penyakit kami yang kami derita ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa dengan urapan-Mu Engkau selalu mau menyembuhkan kami. Engkau memberikan kami kelegaan, kesegaran, dan juga keringanan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, lihatlah kami satu persatu, datanglah dan urapi kami Tuhan di dalam kasih-Mu. Tuhan, kami akan mengalami doa dari Engkau Tuhan. Kiranya urapi kami Tuhan satu persatu di tempat di mana kami berdiri. Kami percaya urapan-Mu begitu indah, menyembuhkan, memulihkan, mengangkat semua beban kami. Dan kami percaya Engkau hari ini hadir bersama dengan kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu.
Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk semuanya ini dan kita percaya Tuhan memberkati Romo Steve berlebih-lebih untuk pelayanan-pelayannya selanjutnya. Tuhan memberikan talenta yang lebih-lebih untuk Romo Steve sebagai kebanggaan dari Gereja Katolik, dan dia di dalam setiap permasalahannya terutama mengurusi romo-romo yang pensiun. Kami percaya Tuhan kirimkan penolong, pembantu maupun dana yang pasti akan mencukupinya. Terima kasih Tuhan untuk pada kesempatan ini kami sungguh bersyukur dan berbahagia, khususnya untuk semua tim dari komunitas Bunda Kudus ini. Biar Tuhan senantiasa memberkati kami untuk kompak, saling mengasihi, saling melayani dengan rendah hati, sehingga satu sama lain terjadi kerjasama yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah pada kesempatan siang hari ini kami akan membawa Roh Kudus agar kami semua diurapi oleh Tuhan. Amin. Dan ada sedikit sukacita pada kesempatan ini Ibu Nini yang berulang tahun. Kita akan memberikan doa dan happy birthday untuk Nini. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Di belakang layar tadi, Veve Lili, cepet-cepetan. To you. Make a wish. Make a wish dulu. Hip hip hura. Romo Steve akan mendoakan dan juga mendoakan Pak Hartono, suaminya yang lagi sakit. Romo Steve. Mari saudara-saudari kita berdoa bersama ya. Untuk kita semua, untuk menutup acara kita dan juga untuk ulang tahun Bu Nini. Tadi juga ada ibu yang berulang tahun tapi sudah pulang. Ya tadi ada yang berulang tahun tadi ada, tapi udah pulang kelihatannya tadi. Ya. Oke baik, kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang penuh kasih, pada siang hari ini kami bersyukur atas begitu besar rahmat-Mu dalam perjalanan hidup kami, terutama dalam kesempatan siang hari ini kami boleh mengalami urapan-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar untuk perjalanan hidup kami masing-masing untuk selanjutnya. Semoga kami dengan urapan-Mu ini siap menjadi saksi-Mu untuk menjalani kehidupan kami dengan lebih baik ke depannya, supaya kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami, dan juga masyarakat kami. Tuhan, kegembiraan malam pada kesempatan ini kami ingin bersyukur atas bertambahnya usia dari sahabat kami Ibu Nini yang kami kasihi. Engkau terus menambahkan berkat di dalam hidupnya, Engkau terus mendapatkan usia, kesehatan, dan juga kesejahteraan yang dia perlukan dalam perjalanan hidup selanjutnya. Semoga dia bisa menjadi seorang ibu dan istri yang baik di dalam keluarga. Semoga Engkau terus mengurapi dia dengan kuasa kasih-Mu. Engkau dampingi dia di dalam perjalanan hidup sehari-hari, supaya dengan bertambahnya usia ini hamba-Mu Ibu Nini selalu penuh dengan kasih-Mu sendiri dan bisa menjadi teladan bagi setiap orang dan khususnya dalam keluarga. Dan kami berdoa juga untuk suami tercinta Pak Hartono yang sedang menjalani proses kesembuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memulihkan dengan rahmat kesembuhan di dalam hidupnya. Engkau tidak pernah tinggal diam ketika kami manusia sedang mengalami kesakitan. Kami percaya dengan jamahan urapan-Mu melalui kehadiran Bu Nini pada kesempatan ini, doa-doa kami melalui perbedaan ruang dan waktu, semoga Engkau mengurapi Pak Hartono juga
dengan kuasa-Mu pada saat ini. Engkau meringankan penderitaannya, Engkau mengangkat sakit penyakitnya, Engkau memulihkan sedikit demi sedikit segala kesakitan-kesakitan di dalam tubuhnya. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu begitu besar dalam hidup kami. Dengan iman kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Maka Tuhan, kami ingin mengakhiri juga rangkaian acara kami, persekutuan doa ini. Semoga Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami masing-masing di dalam kasih dan berkat-Mu sendiri. Kami serahkan semua doa kami, hidup kami, dan khususnya Ibu Nini dan Pak Hartono yang kami doakan dalam kesempatan ini dengan penuh dengan kerendahan hati kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua hidup kita dan seluruh niat-niat kita, urapan kita dari kasih Tuhan, dan khususnya Ibu Nini yang berulang tahun pada hari ini bersama juga dengan suami tercinta Pak Hartono, selalu diberkati, dibimbing oleh berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat siang. Kita foto bersama dulu Romo dengan tim Bunda Kudus dan juga ibu-ibu notaris. Mari semuanya kita foto bersama. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan